Sumpah advokat dibekukan, Firdaus Oiwobo diberi pelajaran. Jangan ambil masukan dari orang. Apa? Orang mancing kamu lagi itu, biar kamu marah. Harusnya tadi buka omongan orang itu, biar mama tahu. Otak kita tuh harus jalan ya. Mama biar begini juga ngerti. Pemirsa desas-desus. Akhirnya konflik panas antara pengacara kondang Hotman Paris dengan Rasman Nasution beserta jajarannya gara-gara ricuh di ruang sidang pecah telur. Bagaimana tidak, hitungan hari setelah diadukan Hotman ke Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Oto Hasibuan, akhirnya Rasman dan Firdaus Oiwobo, tim pengacaranya mendulang putusan mengejutkan. Bahwa Mahkamah Agung menyatakan berita acara sumpah advokat Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo dibekukan. Yang berarti kini Rasman maupun Firdaus tak bisa lagi menjalankan praktek sebagai pengacara di pengadilan. Uniknya, alih-alih menyesal dan meminta maaf untuk meredam putusan tersebut, Firdaus justru memasang sikap arogan. Bahkan, Firdaus mengaku tak pernah menerima dokumen surat keputusan yang disahkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten tersebut bertanggal 11 Februari 2025. Untuk saat ini sudah tamat riwayat mereka sebagai pengacara. Sudah waktunya untuk bertobat, merenung, kenapa bisa begini? Ya, kenapa bisa begini? Ya, memang dalam sejarah peradilan di Indonesia belum pernah ada pengacara yang langsung di meja hakim menuduh hakim itu koruptor. Juga dalam sejarah peradilan di Indonesia belum pernah ada pengacara pakai jubah naik ke meja sidang menginjak-injak meja sidang. Nggak ada surat sama sekali yang datang. Saya itu cuma seliweran di media sosial dan saya ambil tindakan hukum. Karena saya, ya kan, sidang kode etik nggak pernah. Surat keputusan pemberhentian saya katanya yang mengatakan bahwa saya dipecat nggak pernah hadir di kantor hukum saya ini, ya kan? Surat itu tidak pernah hadir di sini, malah beredar di media sosial jadi bahan bulian. Nggak ada yang saya sesali sih kalau prosesnya memang benar itu loh. Saya justru menyesal karena melihat cara kerjanya Mahkamah Agung agak keliru dengan mengeluarkan surat pembekuan gitu loh. Karena nggak ada aturannya, nggak ada undang-undangnya juga yang merujuk ke situ gitu loh. Jadi kalau undang-undangnya nggak ada, aturannya nggak ada, berarti nggak ada hukum, nggak ada sanksi hukum gitu loh. Jadi jangan mengada-ngada. Makanya saya bilang tadi sini, Mahkamah Agung ini harus banyak berlatih. Ya, apalah artinya seorang pengacara jika tak bisa beraksi melakukan praktek menjalani sidang untuk membela kliennya di pengadilan? Faktanya, untuk itulah seorang pengacara dibayar. Uniknya, meski gahar dan emosi tinggi menantang pembuktian tentang surat putusan pembekuan prakteknya sebagai advokat di ruang sidang, toh faktanya Firdaus jadi mendadak anak mama ketika menghadapi peringatan keras dari sang mama. Bukan tanpa alasan, putusan pembekuan praktek advokat Firdaus divonis langsung oleh Pengadilan Ambon Maluku, yang tentu saja bisa langsung terdengar kabarnya oleh Ibu Firdaus. Tak heran, Ibu Firdaus pun protes keras kepada sang anak karena bisa kehilangan izin untuk berpraktek sebagai pengacara hanya gara-gara emosi di ruang sidang. Uniknya, meski sempat tak berdaya menghadapi protes keras sang mama di hadapan kamera awak media, Firdaus masih saja gahar
Mengutas bakal mengajukan surat keberatan ke Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten yang sontak saja menjulangkan tanya. Mengaku tak pernah menerima surat pengumuman resmi tentang pembekuan praktek advokat dirinya. Tapi mengapa Firdaus justru mengumbar rencana untuk mengajukan surat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten tersebut? Mungkinkah Firdaus Oiwobo menjilat ludah sendiri? Ya nanti besok saya minta maaf. Hari Senin Bilang aja. saya ke Mahkamah Agung minta maaf toh. Pokoknya saya ikutin kata mama, Ya nasihat iyalah. mama. Mana ada mama mau jerumusin kamu. Ya, siap. Saya sudah memberikan atau mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Banten. Insya Allah 10 hari ini saya minta lihat apa jawaban mereka. Kalau tidak ada jawaban yang ini dan tidak dicabut lagi berita acara pembekuan berita acara sumpah saya, maka saya akan gugat. Ironisnya, senada dengan Firdaus Oiwobo, Rasman Nasution pun kompak menyatakan diri belum pernah menerima surat putusan dari Pengadilan Tinggi tentang pembekuan praktek advokatnya di pengadilan. Dan bak saling bahu-membahu bersama Rasman, Firdaus bahkan menyusun strategi untuk mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat PT-UN. Akankah strategi baru Rasman dan tim pengacara ini bakal membuat Hotman Paris gentar? Bahwa saya tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun tentang itu. Saya ke depan tidak akan berapi-api dalam kasus ini karena saya sudah sampaikan. Kalau tegas, setengah tegas, sangat tegas, keras, setengah keras, sangat keras, enggak juga. Ya sudah, biar lembaga saya yang mengadili. Ya gue coba untuk cara yang profesional dengan mengajukan gugatan PT-UN yang mudah-mudahan bisa dimenangkan gitu kan, dan gue bisa bersidang kembali ya kan. Kalaupun nggak bersidang ya nggak ada masalah kan gitu. Rasman dan siapa? Firdaus sudah dibekukan surat basnya. Sudah dibekukan surat basnya, artinya dia sudah tidak bisa praktek sebagai pengacara. Artinya sejak diterbitkan surat pembekuan bas tersebut, Rasman dan Firdaus sudah tidak bisa lagi sebagai pengacara praktek di lembaga kepolisian, kejaksaan, di seluruh pengadilan sampai Mahkamah Agung dan seluruh instansi manapun.